mau ngobrol santai bersama beliau tentang keadaan beliau. Kebetulan beliau langsung oleh Jukam setelah beliau menyatakan apa itu hijrah. Beliau mendapat persekusi yang cukup luar biasa bagi kita. Salah satunya adalah tembok besar ini yang dibangun dinasti, yaitu siapa itu? Tonsul, ya, dinasti Tonsul berhasil membuat tembok besar ini yang tinggi ini, pemisah antara rumah beliau dengan masjid. Kebetulan di sini awalnya adalah apa itu teras ya Pak. Teras yang depan ini adalah masjid. Untuk lebih jelasnya beliau biar menceritakan keadaan persekusi beliau ketika menyatakan hijrah apa saja selain tembok ini, mungkin sebagai membuka wawasan kawan-kawan yang ada di dalam. Ternyata itu benar-benar nyata bahwa Jukam itu tidak hanya diomongkan tapi juga kalau mampu dia praktekkan. Monggo Pak, sambil kenalan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kurdi. Saya di Jukam sejak tahun 84. Jadi sampai dengan 2019, kurang lebih 35 tahun. Saya di Jukam pernah menjadi ketua DPD LD baik kabupaten maupun kota. Kemudian saya juga sebagai wakil imam daerah. Jadi insya Allah tentang seluk-beluk di dalam Islam jamaah saya banyak tahu tentang seluk-beluknya Islam jamaah. Itu yang pertama. Kemudian pada tahun 2019, kurang lebih bulan Agustus, karena saya masih berkomunikasi dengan Ustadz Khalil Bustami, kemudian saya didatangi oleh pengurus daerah. Saya ditanya apakah masih berhubungan berkomunikasi dengan Ustadz Khalil Bustami. Saya sampaikan apa adanya, memang masih gitu, karena memang saya berteman sejak remaja, jadi tidak ada persoalan. Sehingga kemudian berarti saya dianggap tidak taat kepada Bapak Imam karena sudah dilarang berkomunikasi, berteman dan sebagainya, tapi saya masih nekat, masih berkomunikasi. Kemudian yang akhirnya adalah saya sekeluarga, saya sekeluarga bersama istri dan 10 anak saya. Wah, mantap ya. Yang mubalek banyak. Kemudian dilarang mengikuti segala kegiatan amrin jami' oleh yang ada di jamaah. Itu dilarang. Bahkan yang paling tragis adalah itu larangan itu malam Selasa malam Kamis dibacakan. Dipanggil istri saya, dibacakan Pak Imam daerah beserta wakil-wakilnya di masjid ini, sebelah ini. Saya nggak di rumah karena saya saat itu silaturahim di Pak Kasmudi, di Gresik, dengan Pak Fauzi dan Pak Wahyudi. Ternyata disampaikan itu hasil musyawarah daerah. Nah, di antaranya adalah saya itu semua saya keluarga tidak boleh mengikuti kegiatan amri jami. Yang kedua, ini di tembok. Wah, ini tembok sepanjang 30 meter. Sepanjang 30 meter, tingginya kurang lebih 4 meter. Ya. Jadi ini dulunya tanah jadi satu dengan tanah saya. Iya, ini Lebar 20 meter, kemudian yang 5 meter untuk masjid. Kemudian saya bangun rumah di sini, ya, menghadap ke barat, kemudian ini teras ini, langsung akses masjid. Ini langsung masjid Pak. Langsung masjid. Nah, ada tutup pada saat penutupan ini, saya minta tolong jangan ditutup, nanti memalukan. Itu coba kalau dilihat orang, Pak Kurdio di tembok itu katanya apa? Itu lebih baik berkomunikasi dengan orang. Maaf, saya sampaikan di depan itu pendeta Kristen itu, tangga dua rumah itu Kristen semua. Itu ngarep itu. Di depan Pak ya? Ada. Oh, iya. Kemudian saya sampaikan apa jawabnya? Lebih baik dengan orang luar. Karena kalau saya sudah keluar berarti sudah murtad dan pengkhianat jamaah. Karena saya sejak kecil jadi jamaah, setelah dewasa keluar dari jamaah itu pengkhianat katanya. Jadi itu. Terus saya minta, sudahlah, saya diberi ya kurang lebih setengah meter. Untuk pintu ya Pak? Untuk pintu akses masuk sholat ya? Masjid. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini hasil musyawarah. Tidak boleh pokoknya.
Don sewu, padahal jenengan riyen nggih melu bangun niku Oh nggih. jelas. Saya jelas saya cuma saya ikut tapi nggak perlu tak omongkan itu nanti jadi Iya, iya. tidak- Artinya jenengan punya andil umpama enggak sekarang jamaahnya tapi setidaknya pernah beramal jariah di situ ya Pak. Iya. Itu jadi itu lah kemudian dipakai seperti ini sehingga saya nggak bisa ke asas ke masjid. Gitu. Itu yang saya alami. Yang kemudian tadi ceritanya yang ngeri itu ini Pak. Itu malam Rebu. Ya. Kemudian Rebu sore, Iya. Rebu sore itu kan waktunya TPA. Iya. Anak saya yang kecil itu. Iya. Den Haag ya, masih yang kecil itu. ya. Ya, itu mah sudah pakai baju, sudah pakai tas. Pakai mau ngaji cabai rawit. Nggak boleh. Disuruh pulang nggak boleh. Jadi anak saya itu duduk itu di sini. Itu ndegleng apa? Ngengleng itu. Lah yo cari ilmu anu ngaji nggak boleh. Jadi anak itu nggak ngerti apa-apa nggak Ngerti boleh. apa-apa mboten mudeng napa-napa istilahnya. Bahkan anak saya yang Sinta itu kan kebetulan Yang baru menikah, yang ya, baru menikah. dan dia kan sarjana hukum. Jadi Iya. jadi itu sampai datang ke Pak Imam daerah. Itu kalau yang salah memang apa bapak saya dan Mas Salek. Kenapa kok semuanya dilarang? Itu katanya ini sudah menjadi hasil musyawarah. Jadi nggak bisa nggak bisa dirubah. Nah, sampai nuwun sewu diberi syarat. Nak kamu masih tetap jamaah itu syaratnya kamu harus minta bapakmu menyerahkan kewaliannya kepada kami. Wah, Coba. Masya Allah. Lah anak saya nggak bisa loh, bapak saya masih hidup kok. Lah katanya, bapakmu sudah kafir, sudah murtad. Jadi kewaliannya serahkan. Jadi saat itu seperti Mas. Jadi itu yang saya alami. Demikian jazakallahu khairan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah.